Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrohmah, mahasiswa Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 5 di kelas B dengan NIM 123212069. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Hermeneutika Power Record atas Simbolisme Burung dalam Novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna simbol burung melalui teori interpretasi Paul Ricoeur. Yang pertama ialah latar belakang. Bumi Manusia adalah mahakarya sastra Indonesia yang telah melahirkan berbagai kajian. Namun ada satu elemen yang masih menyimpan misteri, yaitu simbol burung. Simbol ini muncul dalam dua konteks penting. Yang pertama pada Nyai Ontoros sebagai burung dalam sangkar emas, yaitu metafora kehidupan mewah namun terpenjara. Yang kedua ialah pada Minke yang ingin terbang seperti burung. Representasi ini keinginan lepas dari belenggu kolonial. Nah, fakta menariknya, simbol ini belum pernah dikaji secara khusus dengan pendekatan hermeneutika filosofis. Padahal, kompleksitasnya memerlukan teori yang mampu mengurai dialektika antar struktur teks dan konteks sosial. Disinilah hermeneutika Paul Ricoeur hadir sebagai solusi. Teori ini menawarkan konsep simbol sebagai pintu masuk pemahaman yang tepat untuk membedakan makna multilapis simbol burung tersebut. Selanjutnya ialah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang tadi saya jelaskan, penelitian ini menjawab 3 pertanyaan kunci. Yang pertama ialah bagaimana bentuk dan konteks kemunculan simbol burung dalam narasi Bumi Manusia. Yang kedua ialah bagaimana simbol tersebut diinterpretasikan melalui konsep hermeneutika Paul Ricoeur. Dan yang ketiga, bagaimana simbol ini berfungsi dalam membangun struktur makna keseluruhan novel. Selanjutnya ialah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah tadi, yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengungkap fungsi simbol burung. Secara khusus, saya ingin menunjukkan bagaimana simbol ini bekerja dalam kerangka narasi kolonial. Selanjutnya ialah manfaat penelitian. Penelitian ini bersifat ganda. Secara teoritis, dia menguji dan memperkaya penerapan hermeneutika Ricoeur dalam konteks sastra Indonesia. Sedangkan secara praktisnya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi akademik serta dapat menjadi model analisis simbol dalam karya sastra Indonesia. Selanjutnya ialah kerangka pemikiran. Pada bagian ini saya membuat runtutan kerangka pemikiran seperti yang terlihat pada salin dia. Nah, kerangka pemikiran penelitian ini linier namun dialektis, dimulai dari teks Bumi Manusia sebagai objek material yang mengandung simbol burung sebagai fokus masalah. Simbol ini kemudian dianalisis melalui hermeneutika Ricoeur sebagai alat analisis, menghasilkan interpretasi makna baru yang memperkaya pemahaman kita terhadap novel. Selanjutnya ialah definisi operasional. Agar tidak multitafsir, saya membuat definisi operasional yang jelas. Hermeneutika Paul Ricoeur dalam penelitian ini diartikan sebagai teori untuk menganalisis hubungan antara pemahaman dan interpretasi teks, dengan teks sebagai realisasi diskursus yang terfiksasi dalam tulisan. Nah, seperti simbol burung ini mencangkup seluruh kemunculan kata burung dan metafora yang terkait dalam novel Bumi Manusia itu. Selanjutnya ialah kajian terdahulu. Saya telah menelusuri berbagai penelitian yang relevan. Kajian tentang Bumi Manusia sudah banyak, seperti penelitian Hanifah pada 2022 tentang dekonstruksi stereotip. Kajian hermeneutika Ricoeur juga ada, misalnya penelitian Anggrayani pada 2023 tentang simbol dalam novel Indonesia, yaitu yang berjudul Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Namun, terdapat kesenjangan penelitian yang jelas. Belum ada satupun kajian yang menggabungkan ketiganya, antara objek, Bumi Manusia, kemudian fokus simbol, yaitu burung, dan pisau analisis hermeneutika Ricoeur. Nah, inilah yang membuat penelitian ini original dan diperlukan.
Selanjutnya ialah kajian teori. Teori utamanya adalah hermeneutika power record dengan 3 konsep kunci. Yang pertama ialah teks sebagai discourse fixed by writing, teks yang otonom dari maksud pengarang. Yang kedua ialah dialektika atau explanation understanding, gabungan analisis objektif dan pemahaman kontekstual. Yang ketiga ialah simbol give rise to talk. Simbol sebagai jalan menuju refleksi mendalam. Teori ini terbukti efektif dalam analisis simbol yang kompleks. Selanjutnya ialah metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif hermeneutis. Data utamanya adalah teks novel dianalisis melalui 3 tahap dialektis record. Yang pertama ialah explanation atau analisis objek, struktur, kemunculan simbol. Yang kedua ialah understanding, interpretasi kontekstual dalam frame kolonial. Dan yang ketiga ialah appropriation, sintesis untuk pembaca baru. Tekniknya adalah close reading dengan validasi melalui triangulasi teori. Selanjutnya ialah agenda penelitian. Penelitian ini dirancang selama 6 bulan, yaitu dari bulan Januari hingga bulan Juni. Pada bulan pertama dan kedua, persiapan dan pengumpulan data awal. Kemudian pada bulan ketiga dan keempat, analisis data intensif. Pada bulan kelima, penulisan hasil, dan pada bulan keenam, revisi dan finalisasi. Target utamanya adalah tesis bahwa simbol burung merepresentasikan dialektika kebebasan dan penindasan dalam sistem kolonial. Demikian presentasi proposal skripsi saya melalui hermeneutika record. Simbol burung tidak lagi sekadar metafora, tapi menjadi jendela untuk memahami kompleksitas manusia dalam sistem kolonial. Terima kasih atas perhatiannya. Saya siap menerima masukan berharga dari Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.